Selamat siang, kami dari kelompok 6 beranggotakan Jessica Blessedin absen 17, Rachel Andrea absen 31, Regina Slevian absen 32, Roger Christian absen 33, dan Wilson Hamonangan absen 37. Di bab ini ada 4 subbab, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, menelaah kebahasaan teks cerita sejarah, dan menyusun teks cerita sejarah pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Sehingga, teks cerita sejarah berarti naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Ciri-ciri teks sejarah berbeda dengan ciri teks sejarah. Berikut ciri-ciri teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Ini artinya teks cerita sejarah disajikan secara berurutan. Lalu berbentuk teks cerita ulang, artinya sifatnya menceritakan kembali. Lalu sering menggunakan konjungsi temporal. Ini artinya terdapat kata penghubung yang menghubungkan antar dua peristiwa. Lalu yang terakhir, isinya dapat berupa fakta, dapat berupa filesi dengan latar cerita berupa fakta. Selanjutnya ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah benar-benar ada. Begitu juga latar dengan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja dalam penulisannya, teks cerita sejarah ini diceritakan dengan unsur-unsur sastra, seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik dibaca. Lalu selanjutnya ada teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif. Namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Nah, yang keempat ada informasi penting dalam teks ciri khas sejarah. Informasi dalam teks ciri khas sejarah juga merupakan unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur tersebut mempengaruhi isi ciri khas sejarah. Untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks sejarah, pembaca harus membaca keseluruhan isi ciri khas sejarah. Berikut langkah-langkah menemukan informasi penting teks ciri khas sejarah. Yang pertama dengan membaca teks cerita atau novel sejarah dengan sesama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang terakhir, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Lalu, unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik yang ada tema, alur, pengokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Dan unsur ekstrinsik yang ada rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegelimangan pemilihan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial, dan dari segi penceritaan. Lalu yang kelima, mengidentifikasi struktur teks ciri khas sejarah. Teks ciri khas sejarah memiliki struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, dan puncak konflik. Pengenalan situasi ciri khas itu memperkenalkan setting ciri khas dan mengenalkan para tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi pengingkatan masalah yang dialami tokoh. Yang keempat, bagian puncak konflik. Puncak konflik ini biasa disebut juga dengan klimaks.
Pada bagian ini, bukannya perubahan ngasih beberapa pokoknya. Lalu yang kelima, penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami pokoknya. Dan yang terakhir, koga. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Nah, ini ada tabel perbandingan teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dengan teks cerita sejarah fiksi. Perbedaan yang pertama, kalau teks sejarah disusun berdasarkan hal yang memang pernah atau terjadi. Dan sedangkan novel sejarah menggambarkan sesuatu yang hingga pernah ada atau terjadi. Yang kedua, jika teks sejarah itu terikat pada keharusan, itu bagaimana sesuatu yang sebenarnya terjadi pada masa lampau. Sedangkan pada novel sejarah, penulis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya. Yang ketiga, dalam teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Sedangkan pada novel sejarah, faktor perkayasaan pengarang yang mewujudkan jihad sebagai suatu kebudayaan. Lalu perbedaan yang keempat, dalam teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai Imawe Persahua. Sedangkan pada novel sejarah, penulis juga terikat pada fakta sejarah mengenai Imawe Persahua. Lalu perbedaan yang terakhir, dalam teks sejarah, kata dan hoko yang digunakan harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pada novel sejarah, kata dan hoko yang digunakan sesuai dengan imajinasi penulis. Kedua, ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa kini, ada juga yang mulai luntur. Nilai-nilai yang ditemukan dalam teks cerita sejarah dapat dikonversi atau diubah ke bentuk teks cerita lain. Nah, pertama itu menentukan nilai-nilai dalam teks sejarah. Satu, membaca cerita dalam teks sejarah dengan seksama. Dua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Kedua, ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada nilai moral, yang seperti perilaku, nilai religius berhubungan dengan norma agama, nilai budaya seperti adat dan kebiasaan, dan nilai sosial. Nah, ketiga, ada keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai kehidupan manusia tidak banyak berubah sejak dahulu, masih mempunyai hubungan dengan nilai kehidupan pada masa kini. Dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern, sementara itu nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Keempat, ada konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Sebelum mengonversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi, yaitu ada pernyataan umum, pembuka, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Struktur teks eksplanasi itu setelah mengetahuinya, kita bisa mengubah pokok isi teks cerita tersebut dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga ada menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan. Keterangan merupakan fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Dalam teks atau cerita novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan ini juga dibagi di beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada keterangan tempat. Keterangan tempat ini menerangkan tempat atau kejadian dalam teks cerita. Yang kedua ada keterangan waktu yang menerangkan latar waktu seperti pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Yang ketiga ada keterangan alat yang menandai alat yang digunakan menggunakan preposisi kata dengan. Yang keempat ada tujuan, menerangkan tujuan dengan preposisi agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Yang kelima ada keterangan cara yang menerangkan cara menggunakan preposisi dengan, secara, dan dengan cara. Yang keenam ada keterangan penyerta, ini menerangkan penyerta menggunakan preposisi dengan,
bersama, dan beserta. Yang ketujuh ada keterangan perbandingan yang membandingkan dua aspek baik sama maupun berbeda. Dan yang terakhir ada keterangan sebab yang menerangkan alasan dari suatu kejadian menggunakan preposisi karena dan sebab. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat ini merupakan kata yang menerangkan nomina atau kata benda, dan kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. Biasanya juga kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Perhatikan kutipan novel sejarah berikut. Dalam kutipan novel sejarah tersebut, terdapat penggunaan kata sifat, yakni kaya, besar, rapi, dan cungkring. Kata-kata tersebut menggambarkan kondisi fisik tokoh di dalam cerita. Selanjutnya ada bahasa kias. Bahasa kias merupakan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, penyimpangan bahasa standar, atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias itu juga biasanya terdapat pada makna simbolik maupun ungkapan. Makna simbolik. Di dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri, dan biasanya berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks sejarah. Contohnya, di dalam kutipan novel tersebut, menggunakan simbol dalam penulisannya, yaitu kata mengangguk-anggukan yang berarti setuju, dan berarti sekelompok anak menyetujui ucapan dari temannya. Yang kedua ada ungkapan. Ungkapan ini merupakan kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Contohnya di dalam kutipan novel sejarah tersebut menggunakan sebuah ungkapan, yakni senyum bunglon yang bermakna senyum palsu atau basa-basi. Yang keempat ada menyusun teks cerita sejarah pribadi. Saat membuat teks cerita sejarah pribadi, pengarang harus berpijak pada fakta sejarah. Imajinasi pengarang dalam teks cerita sejarah juga sangat penting. Pengarang harus melakukan riset mengenai keadaan masyarakat, sosial, budaya, dan latar pada masa peristiwa sejarah yang diangkat. Langkah pertama ada membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan atau masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan dan secara turun-menurun. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara berguna menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Lalu langkah yang kedua ada menyunting teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Selain itu, penyuntingan teks cerita sejarah perlu dilakukan untuk menyesuaikan fakta sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyunting teks cerita sejarah adalah yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, dan tanda baca. Dan yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang Anda baca. Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan yang mau ditanya? Selin mau nanya dong. Langsung aja nih sebutin soalnya. Iya. Bahasa kias tuh apa sih? Oke, makasih Selin udah nanya pertanyaannya. Bahasa kias itu penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Oh, oke, makasih ya. Terima kasih, Selin. Sama. Ada lagi yang mau bertanya?
Mau nanya dong, nilai-nilai teks sejarah bisa dikonversi menjadi teks eksplanasi, apa maksud dari mengkonversi teks itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam kegiatan mengkonversi nilai-nilai teks sejarah, konversi itu mengonversi teks, merupakan kegiatan mengubah suatu teks ke dalam bentuk atau jenis teks lain. Dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks tersebut. Bisa diterima nggak? Bisa, Kak. Masih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Aku deh mau nanya. Ini tadi kan di subbab yang C ada tentang ungkapan bahasa kias gitu kan. Nah, aku kurang ngerti nih, ungkapan itu apa sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang biasanya dipakai dalam cerita novel sejarah. Udah kejawab belum? Udah, makasih Rachel. Masih ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya nih, apa kok ada wajib ditulis dalam teks novel sejarah? Dengeran? Halo? Iya. Tegang. Nah, jadi ini jawabannya. Koga itu tidak harus ditulis karena koga bersifat opsional. Sekian. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan tutup presentasi kami. Sekian, terima kasih.